Shalom, puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita kembali bertemu di ibadah pertengahan minggu di hari Rabu ini. Kita harus bersyukur karena kebaikan Tuhan masih tetap kita alami dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, semata-mata semua ini karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kebaikan-Mu kami boleh kembali menikmati hari dan waktu, baik yang kami sudah lewati maupun yang waktu-waktu yang akan datang kami akan nikmati bersama Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Saatnya sebentar kami akan dengarkan firman Allah. Mari urapi kami semua supaya firman Tuhan tidak pergi dengan sia-sia, tapi memberi jawaban dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu saja. Karena firman-Mu adalah kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pembelaan Tuhan. Apa itu pembelaan Tuhan? Saudara-saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khususnya Jemaat GPKD Eklesia Bandung. Setiap kita, ketika kita menghadapi persoalan, pasti ya, kita mengharapkan pembelaan. Kita mengharapkan ada yang bisa mengatasi atau menolong kita dalam menghadapi masalah. Agar semua persoalan dan masalah yang kita hadapi bisa selesai dengan baik. Bisa keluar dari masalah. Namun kita ingat saudara, di dunia ini tak akan ada kita temui pembela atau penolong yang sejati atau setia. Kita tidak akan pernah ketemu. Bahkan mungkin ketika kita dalam masalah, bukannya kita mendapatkan pembelaan, tapi kita mungkin bisa mendapatkan fitnahan, caci makian, bahkan kita dijerumuskan ya, atau kita dimaki-maki bahkan. Itulah yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa kita mendapatkan pembelaan dari siapapun. Namun sebagai orang percaya kita yakin bahwa ketika kita ada dalam masalah, sebagai orang percaya kita yakin, kita percaya hanya Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Ingat kitab Mazmur pasal 23 berbicara tentang Allah itu adalah gembala. Gembala sebagai pembela ya. Gembala itu sebagai pelindung. Gembala itu sebagai penolong dalam kesesakan, dalam masalah. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini memberi pembelaan bagi kita. Yang tadinya kita sudah jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, hidup di dalam masalah, tapi kehadiran Kristus memberikan pembelaan bagi kita supaya kita dibebaskan dari dosa, dan jaminan Kristus supaya kita dibebaskan dari masalah. Kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel mengalami peperangan. Banyak musuh-musuh yang dihadapi. Tapi melalui firman Tuhan lewat Musa, mengatakan bahwa dalam setiap peperangan, Tuhan akan berperang menggantikan bangsa Israel. Nah,
Saudara-saudara yang kasih diam Tuhan, tentu peperangan-peperangan yang dialami oleh bangsa Israel cukup berat. Dan mereka menang. Berulang-ulang mereka mengalami kemenangan. Karena siapa? Karena ada Tuhan. Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Dan mereka diam saja. Kata diam di sini adalah bukan berarti diam aktif ya. Diam di sini diam benar-benar ya melakukan sesuatu tapi utamakan Tuhan. Biar Tuhan yang ada di depan. Biar Tuhan yang benar-benar melawan ya setiap musuh yang ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa salah satu jaminan Tuhan bagi kita, bagi orang yang taat dan percaya akan Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam genggamannya. Hidup kita ada dalam perlindungannya. Nah, inilah pembelaan Tuhan. Dia menyatakan, aku akan memegang tangan kananmu. Tangan Tuhan memegang kita. Kuasa Tuhan ada bersama kita. Itu adalah pembelaan Tuhan. Namun saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan pembelaan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita pegang dalam diri kita. Pertama, kalau kita mau Allah ada di pihak kita, menggantikan kita dalam peperangan, kita sebagai orang percaya jangan hidup dalam ketakutan. Ya, banyak orang sudah dibela Tuhan, tapi masih hidup dalam ketakutan. Merasa ada Tuhan, tapi takut dalam menghadapi masalah. Takut menghadapi persoalan, takut menghadapi pergumulan. Jangan takut menghadapi setiap masalah yang ada. Keluaran pasal 14 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini ya, pembelaan Tuhan dikatakan, janganlah kamu takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi setiap peperangan-peperangan rohani kita, peperangan-peperangan dalam kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari, Tuhan berjanji Dia akan serta dengan kita. Dengan kata keselamatan di sini adalah Dia akan menyelamatkan kita dari semua beban masalah, beban persoalan, beban pergumulan yang mungkin kita merasakan itu berat dalam hidup kita. Inilah cara Tuhan. Dia bertindak dengan kuat kuasanya. Dia bertindak dengan kekuatannya. Dia bertindak dengan segala hak kekuatannya yang besar. Untuk apa? Membela kita dalam menghadapi masalah. Tapi, namun satu hal, Alkitab mengatakan kita harus berdiri tegak. Jangan takut. Kita harus ada pada posisi yang sebenar-benarnya, yaitu kita harus tetap percaya. Tegak di sini harus percaya bahwa Tuhan ada serta dengan kita. Jangan dibimbangkan, digoyahkan oleh apapun. Apa benar ya Tuhan itu ada atau enggak? Ini kita mulai goyah. Kalau kita mulai bertanya-tanya Tuhan itu ada atau tidak, kita mulai goyah di sini. Kita tidak sedang berdiri dalam teguh, ya, dalam keteguhan. Tapi kita sedang digoyahkan oleh pikiran kita
kekhawatiran kita, ya, ketidakpercayaan kita lagi kepada Tuhan. Ini kita sedang digoyangkan. Padahal Alkitab mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan yang akan diberikannya hari ini, ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah hari ini, minta Tuhan menegakkan pembelaannya dalam hidup kita. Minta Tuhan supaya hadir di dalam masalah kita. Supaya semuanya kita akan melihat penyelesaian masalah itu bisa selesai dengan baik karena ada Tuhan di dalam. Kedua, tadi berbicara jangan takut. Kedua, berdoa jika menghadapi masalah. Sudahkah saudara berdoa? Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi berdoa itu seperti kita berjaga-jaga. Memohon, memuji, menyembah akan Tuhan. Dalam kita berdoa, kita sedang berjaga-jaga atas diri kita, atas keluarga kita, atas rencana kita, dan atas usaha kita, dan juga pelayanan kita. Jadi berdoa itu harus kita lakukan setiap waktu, dimanapun kita berada. Kita katakan, Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pribadi saya, keluarga saya, ya, rumah tangga saya, usaha saya, pelayanan saya. Itu harus kita sampaikan. Tolonglah Tuhan setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Sampaikan kepada Tuhan, berdoa. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan melihat perjuangan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena ada pembelaan Tuhan, menguatkan kita, menghiburkan kita, dan memberi jawaban atas semua masalah yang kita hadapi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah kuat dan tetap semangat. Banyak orang putus asa. Banyak orang membiarkan dirinya, ya, diobo-obo oleh iblis, ya. Membiarkan keluarganya dihancurkan oleh kuasa kegelapan, oleh pengaruh-pengaruh virus dunia saat ini. Karena apa? Tidak lagi kuat menghadapi masalah, tidak lagi semangat. Tapi Alkitab mengatakan kita harus tetap teguh dan kuat, berdiri teguh, semangat menghadapi apapun masalah yang kita hadapi. Ulangan pasal 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, ingat, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita lihat sebuah janji yang lengkap bagi kita, bagi orang yang percaya. Dialah yang berjalan menyertai masalahmu. Ia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dalam masalahmu. Dan ia tidak akan meninggalkan engkau dalam masalahmu. Jadi Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang komplit, janjinya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kuatkan dan tetap semangat, ya. Kuat dan semangat, tetap semangat. Jangan loyo, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Maju terus. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, kita akan kalahkan badai, kita akan kalahkan masalah. Asalkan kita tetap bersama di dalam Tuhan. Bergandeng tangan di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir dalam masalahmu. Percaya Tuhan hadir dalam kebingunganmu, ketidakberdayaanmu. Tuhan ada di sana. Tuhan akan memberikan jaminannya bagi kita. Keempat, selalu naikkan pujian bagi Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah malas beribadah, malas memuji Tuhan.
malas mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Padahal kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah pembela kita, tapi kita tidak mau memuji, tidak mau menyembah Dia. Nah, menghadirkan Tuhan dalam masalah kita apabila kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi, mari dalam setiap pergumulan masalah kita menyanyi, kita agungkan Tuhan. Dalam pujian itu, Tuhan bertakhta dalam pujian, maka sukacita damai sejahtera Allah ada dan menjadi milik kita. Tuhan pembela kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan hari ini adalah kekuatan bagi kami dan memberi semangat bagi kami. Engkaulah pembela kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang dalam masalah pergumulan masalah, biar Tuhan tolong sertai supaya ada jalan keluar dari semua pergumulan masalah yang dihadapi. Yang sakit mengalami penyakit Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan jama dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh alami kesembuhan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan hadir untuk boleh menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat YPKD Eklesia Bandung. Tuhan sertai, tolong Tuhan, biarlah Tuhan nantiasa jaga dengan kasih-Mu, ajar mereka setia melakukan perintah-perintah Tuhan, dan berkatilah hidup mereka. Dari orang tua, anak-anak, sampai cucu-cucu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara pemerintah Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan tolong campur tangan, supaya bangsa ini keluar dari semua masalah pergumulan, masalah problema yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ekonomi, keamanan, politik, Tuhan sertai, supaya semua berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.